إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majelis yang kita harapkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, majelis yang menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap hadirnya kita di majelis ini kelak menjadikan ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah beberapa waktu kita libur di bulan suci Ramadan, hari ini kita masih tetap diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa hadir ke majelis-majelis seperti ini, dan ini merupakan kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena pada dasarnya malam hari ini kita dimasukkan oleh Allah ke dalam taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah tidak dimasukkan ke taman surga kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di majelis ini kita diajak berzikir mengingat Allah. Di majelis ini kita diajak bersama-sama bersolawat kepada Rasulullah. Di majelis ini kita mendengarkan sejarah hidupnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ilmu yang disampaikan. Maka ini yang disebut dengan hilakul dzikri, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Atha, salah seorang tabi'in, ketika menafsirkan yang disebut dengan hilakul dzikri adalah majelis yang di situ juga dijelaskan mana yang halal, mana yang haram, bagaimana caranya sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Yang artinya hilakul dzikri bukan hanya majelis zikir, akan tetapi di majelis itu juga diajarkan ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkumpulan seperti itu disebut dengan Riyadul Jannah atau taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sering juga kita dengar orang yang hadir ke majelis zikir, di majelis itu bukan hanya dihadiri oleh manusia, tapi juga dipenuhi dengan malaikat-malaikatnya Allah, yang kemudian ketika mereka kembali terjadilah dialog antara Allah dengan para malaikatnya, yang kemudian Allah berkata kepada para malaikatnya, saksikanlah wahai para malaikatku, aku ampuni dosa-dosa mereka. Jadi yang hadir ke majelis, apa yang ia dapatkan? Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika malaikat berkata, ya Rabb, tetapi ada fulan hambamu yang banyak dosa, innama marra fajalasa ma'ahum, datangnya bukan niat kaji, tapi tadi sekedar lewat kemudian duduk bersama dengan mereka, kebetulan lewat. Maka Allah tetap berkata, walahu ghafartu, dan baginya pula aku ampuni. Pokoknya sudah masuk ke majelis zikir, duduk, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berkata kepada para malaikatnya, humul qaum la yashqa bihim, jadi suhum, mereka adalah sekelompok orang yang mana yang duduk dengan mereka tidak celaka.
Berarti panjenengan hari ini digiring oleh Allah masuk ke majelis ini. Salah satu tujuannya apa? Allah hendak mengampuni dosa-dosa kita. Dikumpulkan kita pada malam hari ini tujuannya apa? Karena Allah tidak mau kita tergolong orang-orang yang celaka. Maka dikumpulkan di majelis yang baik, dalam keadaan yang baik, supaya kita jauh daripada kebinasaan. Amin ya rabbal alamin. Dan majelis ilmu itu penting. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita diperintahkan oleh Allah, jagalah, selamatkanlah diri kalian dan juga keluarga kalian daripada siksa nerakanya Allah. Kita itu diperintahkan oleh Allah jaga diri, jaga keluarga. Dari apa? Dari siksa neraka. Gimana cara jaganya? Dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, taat kepada Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau berkata, alimu anfusakum wa ahlikum al-khairah. Ajarkan kepada diri kalian dan juga kepada keluarga kalian kebaikan. Aima yanjuna minan nar, yaitu sesuatu kebaikan yang akan menyelamatkan diri kalian daripada siksa nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, fadgihuhum wa allimuhum wa addibuhum. Ayat ini memerintahkan kita untuk apa? Ngajari keluarga kita, ajari adab, ajari ilmu syariat, ajarkan kepada mereka. Karena orang yang tidak punya ilmu atau orang yang jahil, waqi'un fi tarki ta'at. Kalau ada orang yang tidak ngerti ilmu syariat, kebodohan itu akan menjadikan dirinya apa? Meninggalkan ketaatan. Wa fi'lil ma'asi, yang akan menjadikan orang yang bodoh tadi melakukan perbuatan maksiat, sya'a am aba, mau atau tidak mau. Kalau ada orang yang bodoh, gak ngerti ilmu syariatnya Allah, gak mau belajar, maka kebodohannya tadi akan menjadikan dirinya terjerumus ke dalam perbuatan yang haram dan meninggalkan ketaatan, meninggalkan perintahnya Allah. Karena apa? Karena dia nggak tahu, karena kebodohannya. Akhirnya kewajiban ditinggal, perkara yang diharamkan malah dilakukan. Karena apa? Karena kebodohannya. Fa innahu la yadri ayyu syai'in at-ta'ah allati amarahu Allah bi fi'liha. Kenapa dia meninggalkan taat? Karena dia nggak tahu apa saja sih ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Nggak tahu juga apa perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yakhruju min dhulumatil jahli illa binuril ilmi, dan tidak ada yang bisa mengeluarkan seseorang dari kegelapan kebodohan kecuali dengan cahaya ilmu. Makanya wajib seseorang itu ngaji. Tapi kadang ada orang yang ngaji masih pura-pura bodoh. Wes ngaji tapi maksiat. Lah aku lah ngerti ya. Nah ini dosanya malah double-double. Sudah tahu tapi malah dilanggar. Bukan berarti kalau kita nggak tahu terus kita bebas melakukan perbuatan apapun. Kita nggak tahu itu ada tuntutannya. Kenapa nggak cari tahu? Dikatakan apa? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun bisin. Kata Habib Abdullah bin Abil Haddad, sin iklim ba'id, suatu tempat yang sangat jauh. Andai kata kau tidak punya ilmu, tidak ada yang ngajarkan, kau harus menempuh jalan yang jauh saja itu diperintahkan. Apalagi kalau di satu kota banyak ulamanya, di satu kota banyak majelis-majelis ilmunya, maka tidak ada alasan untuk kau tidak tahu.
Harusnya kita meluangkan waktu kita untuk nuntut ilmu. Tujuannya apa? Biar kita selamat. Qu anfusakum. Setelah kita menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, anak-anak kita. Orang tua yang sayang dengan anaknya adalah orang tua yang tidak rela anaknya kelak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang itu sifatnya bukan hanya duniawi saja. Orang tua yang sayang sama anak berarti kalau anaknya minta mobil dibelikan mobil, itu memang bagian daripada sayang, tapi nomor sekian. Kalau anaknya minta ini diberikan, kalau anaknya menuntut ini dikasih. Tapi sayang yang hakiki adalah orang tua yang gak rela anaknya kelak masuk neraka, anaknya kelak dapat hukuman dari Allah, dia gak rela. Itu sayang yang hakiki. Berarti orang tuanya dari kecil harus mendidik anaknya agar dia selamat daripada siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada manusia itu lahir langsung alim, tidak ada. Tidak ada seorang manusia itu lahir tiba-tiba tahu semua ilmu pengetahuan. Dia butuh belajar. Nah, kadang kita itu marah kalau anak kita sekolah kemudian malam nggak belajar, dimarahin. Atau sekolahnya nggak karep, asal-asalan, marah. Tapi ketika anak kita nggak pelajari ilmu syariat, nggak belajar tentang ilmu agama, kita nggak marah. Nah, ini yang salah. Harusnya kita perintahkan anak kita untuk menuntut ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan pengen punya anak yang berbakti, birrul walidain, tapi anaknya tidak disuruh belajar agama. Lah bagaimana bisa punya anak yang birrul walidain? Dia mau belajar tentang birrul walidain di mana? Birrul walidain itu kewajiban. Sedangkan tadi dikatakan apa? Orang yang bodoh mau tidak mau dia meninggalkan ketaatan. Birrul walidain itu ketaatan, perintah. Tapi kalau nggak ngaji, anak nggak tahu. Birrul walidain itu imbalannya besar dari Allah, pahalanya besar dari Allah. Kalau dia nggak ngaji, nggak tahu. Maka butuh kita itu apa? Mendidik anak kita untuk menuntut ilmu agar mereka menjadi anak-anak yang berbakti dan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan selamat daripada siksa nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebodohan itu diibaratkan seperti api. Dalam syair dikatakan al-jahlu narun lidinil mar'i yuhrikuhu. Kebodohan itu ibarat api yang akan membakar agama seseorang. Wal ilmu ma'un litilkan nari yudfiha. Dan ilmu itu api, ilmu itu air yang akan mematikan api yang tadi membakar. Orang bodoh itu ibarat orang yang kebakar. Kenapa itu dia melakukan maksiat, ketaatan ditinggal. Maka dia seperti membinasakan dirinya. Tapi ketika dia punya ilmu, maka ilmu itu ibarat air yang kemudian memadamkan api tersebut. Nah, ini penting bagi orang tua untuk merintahkan anaknya ngaji, dan orang tuanya juga ngaji supaya tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat orang-orang besar. Orang-orang besar itu mereka di balik kebesarannya pasti ada orang tua yang berjuang mendidik anaknya. Orang tua itu kalau mau sungguh-sungguh mendidik anaknya, ya anaknya bisa jadi orang besar insya Allah. Imam Syafi'i dari kecil hidup yatim. Ayahnya sudah wafat. Tapi ada ibu yang bersungguh-sungguh gak mau anaknya tumbuh dalam keadaan bodoh. Ibunya yang berjuang, nyemangati anaknya, nyekolahkan anaknya, dibawa kepada para alim ulama. Kita lihat hasil pendidikan seorang ibu yang salehah, jadilah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Quran. Kita hari ini 7 tahun cewek aja tidak bisa. Anak-anak zaman sekarang 7 tahun saja caranya istinja nggak tahu. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran. Ini bagaimana caranya ibu beliau didik? Bagaimana semangatnya yang luar
anaknya. Usia 7 tahun hafal Quran, usia 10 tahun hafal Muwatta, hadits kumpulan daripada guru beliau Imam Malik. Umur 15 tahun sudah dapat izin dari gurunya untuk berfatwa. Saking luasnya ilmunya, 15 tahun gurunya sudah mengizinkan untuk berfatwa. Dan tumbuh menjadi seseorang yang luar biasa. Imam Syafi'i itu semakin tinggi ilmunya, semakin rendah pula tawadhunya. Yang sudah mencapai derajat seperti itu, beliau pernah berkata apa? Uhibbus salihina walastu minhum. Saya itu suka dengan orang soleh, cinta dengan orang soleh, tapi saya bukan bagian daripada mereka. Ngerasa apa? Dirinya serba kurang. Ngerasa apa? Dirinya itu banyak kekurangan, gak layak untuk dikatakan minas salihin. Padahal kita lihat bagaimana ijtihadnya Imam Syafi'i. Tiap hari khatam Quran. Kalau masuk bulan suci Ramadan sehari sampai mengkhatamkan 2 kali. Kita lihat karya-karya beliau yang luar biasa. Bagaimana dakwah beliau. Sudah wafat ratusan tahun sampai hari ini ilmunya masih dipelajari. Makanya orang itu semakin pintar, dia semakin rendah. Semakin dia alim, semakin jauh daripada sombong, semakin jauh dia daripada tertipu dengan hawa nafsunya. Nah, jangan sampai kita justru menggunakan sesuatu yang kita miliki untuk merendahkan orang lain atau untuk sombong, karena itu hanya akan menjatuhkan derajat seseorang. Nah, perkumpulan yang baik juga penting. Jenengan kumpul-kumpul seperti ini, berarti jenengan kumpul dengan siapa? Orang-orang yang tadi dikatakan yang duduk dengan mereka tidak akan celaka. Dan Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung teman duduknya. Maka orang tua wajib cari tahu siapa teman duduk anaknya, supaya anaknya gak salah pergaulan. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya setiap orang daripada kalian atau salah seorang daripada kalian mencari tahu dengan siapa dia duduk. Hati-hati, jangan duduk sama orang yang buruk, nanti ketularan keburukannya. Jangan duduk sama orang yang justru malah mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan oleh salah seorang ulama, al khairu wa syarru madriyun fil insan. Kebaikan dan keburukan itu tertanam di dalam diri seseorang. Yang namanya menungso itu punya hawa nafsu. Manusia itu tertanam di dirinya kebaikan dan juga keburukan. Wala yadharu illa bimuhalatatihi li ghairihi. Kebaikan dan keburukan tadi tidak akan nampak, tidak akan keluar kecuali dia itu berinteraksi atau kumpul dengan orang lain. Fa in khalatal akhyar, kalau kumpulnya dengan orang baik, dhahara minhu fi'lul khair, maka akan nampak dari dirinya kebaikan. Wa in khalatal asyrar, kalau kumpulnya dengan orang-orang yang buruk, dhahara minhu fi'lus syarr, maka akan nampak keburukannya. Karena kebaikan dan keburukan itu kayak chip tertanam di diri manusia. Nah, jenengan kumpulnya sama orang baik, akhirnya apa? Yang kepake yang baik-baik, yang nampak yang baik-baik. Tapi kalau kumpul sama ahlus syarr, kumpul misalnya sama pemabuk, delalah dia kumpul, akhirnya nampak apa? Nampak keburukannya. Akhirnya ikut minum, bahkan yang ngajari mabuk kalah malahan. Yang ngajari mendem kadang cuma minum setengah botol, dia bisa 12 botol. Karena apa? Punya keahlian. Nah, keahliannya tadinya tertutup karena dia nggak kumpul sama orang buruk. Begitu kumpul sama orang buruk kebuka. Maka kita harus jaga dengan siapa kita berkumpul. Ada orang fasih, kalau ngomong enak, kumpulnya dengan orang baik, maka kebaikannya tadi tambah banyak. Akhirnya dia gunakan kefasihannya untuk ngaji, sholawatan.
Begitu kumpul sama orang buruk ketarik, akhirnya fase miso, fase ngelaknat, fase segala macam. Wa'iyadzubillah. Nah ini yang harus kita perhatikan, dengan siapa kita berkumpul. Jangan sampai justru kita terdorong dalam keburukan-keburukan yang tidak mendatangkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan oleh para ulama, i'lam anna mukhalatah ahlil khair, bahwasanya kita itu berkumpul dengan orang-orang yang baik, wa mujalasatahum, dan duduk dengan mereka, tazra'u fil qalbi mahabbatal khair, akan menumbuhkan di dalam hati kecintaan kepada kebaikan, wa tu'inu 'alal 'amali bihi, dan juga akan dorong kita, bantu kita untuk mengamalkan kebaikan. Kama anna mukhalatata ahli syarr, dan begitu juga kumpul dengan orang yang buruk, wa mujalasatahum, dan duduk dengan orang yang buruk, tahrisu fil qalbi hubbar syarri wal amala bihi, maka akan numbuhkan suka kepada sesuatu yang tidak baik, dan juga akhirnya mengamalkan keburukan. Jadi kumpul sama siapa harus diperhatikan. Anak kita kumpul sama siapa juga harus diperhatikan. Kalau zaman dulu orang tua mau ngawasin anak kumpulannya siapa gampang. Tinggal cari tahu anak saya nongkrongnya di mana, temannya siapa. Kalau pergi sama siapa, nek temannya buruk tinggal dilarang. Nah zaman sekarang kadang anak tidak berteman sama siapa-siapa. Uripen dewe, tapi temannya apa? Handphonenya. Teman yang tidak bisa dipandang. Ini yang kadang bahaya. Maka orang tua juga harus cari tahu apa yang ditonton sama anak kita, apa yang dibaca sama anak kita, karena itu temannya. Jangan sampai anak kita justru malah berteman dengan keburukan yang akhirnya dia tertarik dan berbuat yang buruk. Tapi didik anak kita untuk apa? Berteman dengan kebaikan, agar dia terdorong untuk melakukan kebaikan, amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah orang zaman sekarang kadang disuruh ngaji males, disuruh ibadah males. Kata Habib Ali sahibul maulid yang tadi kita baca maulidnya, al-an ghalaba ala abna'iz zaman al-kasal wal nisyan. Beliau mengatakan di zaman beliau 100 tahun yang lalu, hari ini, zaman ini, kata beliau, sangat banyak orang yang malas dan sangat juga orang yang pelupa. Banyak melupakan sesuatu. Wasabab, sebabnya apa? Banyaknya melakukan perbuatan maksiat dan juga buruknya makanan. Makanan ini kalau kecampur sama syubhat, jadikan orang males. Orang tua kalau ngasih makan keluarganya hati-hati, diperhatikan. Kalau ngasih makanan yang haram, berarti yang tumbuh dalam diri anaknya, keluarganya dari sesuatu yang haram. Akhirnya apa? Diajak taat males, diajak maksiat gampang. Maka perhatikan apa yang masuk dalam tubuh kita dan tubuh keluarga kita. Ngapalkan angel, belajar sebentar sudah lupa. Ngaji baru pisah sama kiainya 10 menit sudah lari. Nah ini apa penyebabnya? Ya banyaknya perbuatan dosa, karena ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i ketika beliau mengeluhkan dirinya kepada gurunya, syakautu ila waqi'i su'a hifdhi. Saya pernah ngeluh kepada guru saya Imam Waqi' tentang keburukannya hafalanku. Biasanya nek ngapalkan cepat, ini kok ngapalkan agak lambat sedikit. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka saya diperintahkan oleh guru saya untuk meninggalkan apa? Perbuatan dosa. Wa a'lamani bi annal ilma nur, dan beliau masih tahu kepada saya ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka jangan kalau melihat diri sendiri atau anak misalnya kok angel ngapalkan, kok susah, gampang lupa.
Maka perbaiki diri, jauhkan diri kita daripada perbuatan maksiat. Orang kalau menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, kadang kita ketemu ulama umurnya sudah 90 tahun, tapi kitab masih di kepalanya, hafalannya masih kuat. Karena bukan hanya sekedar ngaji, bentengi apa yang dikaji supaya tidak hilang, dengan apa jauhi perbuatan maksiat. Makanya ilmunya melekat. Walaupun usianya sudah tua, kebanyakan orang di usia itu sudah banyak yang lupa, dia daya hafalnya masih kuat, daya ingatnya masih kuat. Karena apa? Menjauhkan diri daripada perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perlu kita jaga. Jaga diri daripada perbuatan dosa, jaga diri daripada perbuatan maksiat. Jangan pernah ngeremehkan perbuatan dosa. Begitu juga jangan remehkan amal kebaikan. Walaupun itu sangat sederhana, kebaikan itu di mata Allah punya kedudukan. Dan kita nggak pernah tahu amal mana yang kita lakukan diterima sama Allah Ta'ala. Maka sebanyak mungkin kita beramal, mau itu kecil mau itu besar, kita amalkan supaya apa? Amal-amal tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sekarang orang ngapalkan susah. Tahu ngabis ngapalkan dulu orang joget di TikTok, hilang buyar apalannya. Nah, kalau ngapalkan tapi jaga pandangannya, jaga hatinya. Nah, orang-orang yang seperti itu daya hafalnya kuat. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam Majmu' Kalamnya beliau menceritakan Imam Syafi'i itu ketika beliau ngaji sama Imam Malik. Imam Malik saat itu sudah menyampaikan 8 hadis dengan sanadnya. 8 hadis dari kitab Muwatta'nya disampaikan ke santrinya. Santrinya yang hadir nulis menukil hadis dari Imam Malik. Nah, kebetulan di situ ada santri baru, Imam Syafi'i, masih kecil, masih muda. Dilihatin sama Imam Malik. Setiap Imam Malik nyampaikan hadisnya, beliau ini main-main sama tangannya. Jadi tangannya itu seakan-akan beliau nulis tapi di tangannya. Dilihatin sama Imam Malik. Selesai ngaji dipanggil, kau siapa? Namamu siapa? Datang dari mana? Diajak kenalan saya Imam Malik. Terus ditanya, tadi waktu saya ngajar hadis, kok saya melihat Anda itu bermain-main dengan tangan. Dibilang saya bukan main-main dengan tangan, tapi saya nulis hadis yang panjenengan sampaikan. Nulisnya di tangan. Berapa hadis yang disampaikan? 18 hadis. Kata Imam Syafi'i, kalau Anda berkenan wahai Syekh, saya akan ulang kembali 8 hadis yang tadi jenengan sampaikan. Dan diulang sama beliau semuanya. Sampai Imam Malik bilang apa? Wahai Syafi'i, bertakwalah, jagalah takwamu, karena saya lihat engkau akan menjadi orang besar. Dijogo temenan. Supaya apa? Kalau engkau menjadi orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadikan kisah-kisahnya orang soleh itu sebagai motivasi. Beliau-beliau itu ya manusia seperti kita, ya nikah, punya anak, bahkan mungkin makanannya lebih enak kita. Nah, kalau mereka bisa, tidak nutup kemungkinan kita juga bisa. Tinggal kita bersungguh-sungguh minta sama Allah Ta'ala kemudahan, minta sama Allah agar dibimbing, supaya kita juga menjadi orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan remehkan amal perbuatan, mau itu baik jangan diremehkan, kalau itu buruk perbuatan dosa jangan digampangkan, karena perbuatan dosa di situ ada kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi ma'akum Rabb ya khair Rabb. Alhamdulillah kita punya Tuhan sebaik-baik Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan kita ini maha dermawan, maha mulia. Yaqbalul yasir minal amal wa yu'ti alaihi al-jaza al-kabir. Amal yang sedikit itu diterima sama Allah dan diberi pahala sama Allah atau imbalannya dengan imbalan yang banyak. Kita kalau muamalah sama manusia, kalau jagong datang manten nyumbang 5.000, nama kita ditulis, besok kalau kita mantu ya tonggo itu balik balasnya 5.000, nggak aku 5.000 ya tak balas ini 5.000. Kalau manusia kadang ngasih kita ngasih kebaikan dibalas dengan kebaikan yang lebih rendah, atau bahkan nggak balas,
Tapi Allah Ta'ala panjenengan punya amalnya sedikit, yasir, dibalasnya oleh Allah Ta'ala dengan pahala yang berlimpah, pahala yang besar. Wa babuhu maftuh, dan pintunya Allah senantiasa terbuka. Kalau kita punya salah pengen tobat, nggak ada jam tertentu untuk kita bisa minta ampun Allah, nggak ada. Pintu taubatnya terbuka. Kapanpun seorang hamba kembali minta ampun kepada Allah Ta'ala, pintu taubatnya dibuka. Dan jikalau dia benar-benar bersungguh-sungguh, maka akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo pulang dari majelis ini, kita niatkan mau menata kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, selama ini kok hubungan saya sama Allah kurang baik, kok saya kurang dekat dengan Allah Ta'ala. Maka pulang dari majelis harus bawa perubahan, menata kembali hubungan dengan Allah, menata kembali hubungan dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah niat yang baik itu akan membuka banyak pintu kebaikan dari Allah Ta'ala. Panjenengan kalau punya niat yang baik, bersungguh-sungguh, pintu fadl dari Allah akan dibuka. Dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam pintu keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harap insya Allah di hari-hari yang akan datang kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik, yang lebih taat kepada Allah, yang lebih taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita tergolong sebagai orang-orang yang kelak berkumpul bersama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.